Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa inna ilaihi raji'un. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, di kesempatan malam hari ini sama kita hadir, sama kita bertemu, sama kita berkumpul, sama kita merasakan duka yang mendalam berpulangnya ke rahmatullah almarhum saudara Bapak Khairuddin T. Kebetulan juga dia ketua RT. Pegang di kepalanya, nah. Kalau dipegang kepalanya nah goyang, hidup gitu. Kalau kita pegang kepalanya nah tidak goyang, turun ke dulu di perutnya. Kalau perutnya dipegang nah tidak goyang, sudah di situ mau mati hidup. Subhanallah. Kenapa? Karena pernah takziah di Sudiang. Di sana ditanya ke Ustaz, tahu kini suamiku? Bayangkan, dia cuma bilang, Oma ngantukku. Perempuan juga kadang jengkel, kadang juga perempuan apa ya? Tiba-tiba istrinya ngomong, ini banyak gaya yang tidak lalu mau. Itu perempuan sebahagian, nah. Kalau di sini, alhamdulillah, sama tidak di sebahagian. Setidak-tidaknya tabe. Memohon maaf mungkin tidak kedengaran ke sana karena ini memang salonta bukan untuk ceramah, ini untuk karaoke dalam ruangan. Seandainya bilang kita tadi baru kasih turun galakku, baru kasih turun di mobil. Seandainya aku bawa ki sampai ke sana ki kedengaran. Ini kalau begini tidak bisa. Karena ini cuma berapa ampere, tidak sampai 5. Jadi memang remang-remang. Tapi kalau dipakai karaoke baru dalam rumah pasti orang lagi besar suara, padahal tidak. Memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu tabe, memang harus itu kalau acara begini, apalagi jalanan begini besar, harus dicari salon-salon besar. Karena kalau tidak baik juga salon, kita juga penceramah itu loyo. Terus terangan, nah. Saya ceramah di Masjid Raya Pangkep. Begitu dilantik bupati baru, saya katakan kalau kau tidak ganti ini saya tidak mau ceramah. Bayangkan Pak Bupati saja tidak tahu apa dia bilang. Sambutan maulid ini. Apa ini? Aduh. Nah ini juga kadang sebagian pengurus masjid bangga-banggaan di uang yang kumpulkan. Saldo kas 850 juta. Gimana itu uangnya? Baru dia kipas angin deh, bunyi-bunyi nih. Ditambah lagi mic-nya saya insolasi. Ganti ke Shure. Kalau kita pakai Shure itu dari Jerman, nah. Harganya itu 5.200.000. Dia jaraknya gini. Nggak ada apa sih radiasinya ini kan deh. Orang bilang kasih lengke ke Pak Ustaz. Kau bayangkan 3 mili deh. Kapan saya kasih lengket rusak radiasi. Dan kalau seorang ustaz yang sakit, minta maaf, tidak ada pengusaha yang bisa bantu. Tapi kalau artis yang sakit, datang semua pengusaha ya. Apalagi kalau jemput di artis, kalau waktu datangi selfie, waktu menanggap, baru turun dari bandara dikalungi oleh gubernur orang apa itu sarung sutra, disambut dengan bupatinya dengan mobil mewah, pengusaha-pengusaha pada semua nyumbang. Padahal selfie ngajak kok ke neraka, nah. Bayangkan bajunya kurang. Makanya saya jadi intelek. Kalau ada artis baru kurang yang bajunya, mending kita jadi intelek. Intit tetet lewat ketea. Bapak Ibu hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah. Almarhum ini jauh sudah berangkatnya, Pak.
Tidak akan pernah ia datang lagi, tidak mungkin ia kembali lagi, tidak mungkin ia akan bersama lagi dengan kita. Yang pasti kita yang akan musuh. Yang pasti kita akan ikut. Dan yang pasti kita juga yang akan diusung ke liang lahat. Nih, coba kita lihat kalau antar ke jenazah, di mana dimakamkan? Hah? Oh, dibawa ke sini. Ke sini. Jadi di sana itu ada kuburan memang masih lorong itu toh. Pada toh antar jenazah ke situ. Coba maki waktu antar ke kemarin jenazah. Ada enggak yang sempat lihat itu liang lahat? Makanya kalau antar ke jenazah jangan kiri bawah pohon cerita. Jangan ngasih mie kumpul ibu-ibu amoy ya. Yang ngasih tapi ibu-ibu aja dah. Kalau di sini kan belum pada ibu-ibu. Nanti itu kok. Masya harus kan akziru min zikriha. Zimilladati, perbanyak mengingat kematian. Cara mengingat kematian itu banyak. Satu di antaranya liang lahat. Coba kalau ngantar jenazah, apa yang mau disombongkan sekarang? Apa yang Bapak mau banggakan sekarang? Mau ki sombong dengan pangkat, mau kau sombong dengan jabatan, mau kau bangga dengan kedudukanmu, ujung-ujungnya touch. Pakai kasur tidak? Tidak tahu. Ibu, kalau pulang ke sebentar di rumah tak buka CC Prime, dia ki mereknya Rosban. Kau pakai Super Pillow kah? Atau mungkin Decline Spring Bed? Atau mungkin Comforta Spring Bed? Atau kalau di Informa Spring Bed diskon 50%. Kalau tidak dibada pembeli. Coba kita Rosbanta empuk, lunak, enak. Tapi kalau turun di liang lahat tidak ada. Bantal tidak kepake, anak-anak cuma menangis di sekitar nisan. Istri cuma di depan. Karena suaminya meninggal. Makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, kasihan memang perempuan. Kalau istri suaminya meninggal, kasihan Allah. Tapi coba perhatikan, pernah laki-laki menangis kalau meninggal istrinya? Paling itu di kuburan di sandar-sandar. Datang minta mana? Paudi, siapa mati? Istri kita memang. Masya Allah. Kenapa begitu? Terus terang, saya sampaikan kina. Kenapa kami tidak menangis? Satu, kami jaga wibawa. Kami tidak mau ketahuan sedih. Padahal di sini hancur, Pak. Ibu, hancur, Kak. Tapi begitu habis dimakamkan, maka suami itu kembali ke rumah. Pasti dia masuk ke kamarnya, dia kunci kamarnya, dia teriak di situ dengan nutup bantal. Baru dia menyesal, oh maafkan aku dong, mama salah dosa aku sama la ilaha illallah. Barulah suami menyesali. Itulah kami laki-laki. Terbukti kan waktu Bapak masih kuliah. Coba bayangkan Bapak tadi Sopeng, bapakmu di Bone, mamakmu di sekitar yang namanya Sopeng. Kita di mana dulu tinggal? Ternate. Bayangkan di Ternate. Ayah ibunya di Ternate kan? Kuliah di sini. Di mana? Yayen. Yayen saya kan dulu rajanya Yayen. Raja Bolos. Dulu saya di Yayen. Cuman saya itu punya kekurangan, tidak tahu kak menulis, tapi bisa kak bicara. Jadi kalau teman-temanku kodong yang di Sopeng, di Bone, dulu kan kita kuliah tidak ada handphone, tidak ada WA. Jadi kalau temanku itu mau kirim surat pas apa? Surat dulu, tulis mako. Jadi ambil pulpen. Kepada yang terhormat, ayah ibuku nan jauh di mataku. Ibu, anakmu di Makassar sehat selalu. Salamku sama ayahku nama. Rinduku di antara kalian berdua. Tidak terasa ibu, 1 tahun di rumahnya orang. Kalau besok tidak kirimkan
diusir Kak di rumahnya. Tiba ini surat di kampung, ibu nangis. Mereka tidak laku mager. Begitu suaminya datang, bapak tiba, lihat istrinya, kenapa? Mager anakku. Kan di shopping ini cerita anak. Bener jadi pun tuh mana itu hijau kaya. Benernya murah juga tuh, nakal murah kalau cek nyeri. Ibu anakku ya rawa. Ada orang jadi pun. Coba bayangkan. Begitu bapak baca surat, lihat kita aktingnya suami. Ya saya ini sudah mau jangan nangis bikin begitu saja. Nanti besok saya kirimkan. Ini bapak nak. Begitu istrinya mengelak, dia juga mengelak. Ini ngambil. Itulah bapak. Itulah kami laki-laki. Kau pikir kami tidak nangis? Kau pikir kami tidak sedih, Pak? Nah, oleh sebab itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mau mengingat dan mengenang kematian, lihat liang lahat tatkala kita ziarah atau mengantar jenazah. Yang kedua, biasakan kita lihat di jalan ada bendera putih berkibar. Bendera. Kalau bendera merah putih kan banyak sekarang berkibar. Berkibarlah bendera negeriku, kan boleh. Tapi kalau tidak ada merahnya, berarti kamu orang mati. Pernah enggak bapak tatap itu bendera? Pernah enggak lihat itu bendera lalu hati kita berkata, ya Allah, kapan bendera ini juga dikibarkan di rumahku? Itu pasti nak. Hanya waktu yang menunggu kita. Tidak ada orang yang bisa ngelak dari kematian. Kau mau lari kemana? Kau mau sembunyi di mana? Kau mau menghindar di mana? Malaikat maut tidak pernah mau mencari. Lari kencangmu sana, malaikat maut tidak mau memburu. Tapi kita yang kemukan. Poso mau kata? Begitu poso, tiba-tiba jantung. Selesai. Orang tanya, gara-gara apa kalau mati? Gara-gara lari. Kenapa bisa? Jantung. Kita mau sembunyi di mana? Malaikat maut tidak mau tahu. Ternyata kita sembunyi di bawah kolong ranjang. Apakah malaikat maut mencari? Tidak. Tapi kita mati di situ. Kenapa? Tiba-tiba ini ranjang patah. Tertusuk besinya di sini. Sehingga orang cerita, kenapa bisa sembunyi di kolong ranjang? Itu yang dicerita. Makanya kalau tiada waktu untuk hidup seperti ini berbuat baik, kenapa mesti kita sia-siakan ini hidup? Almarhum sekarang di alam kuburnya, almarhum sekarang di alam barsyahnya. Satu teriakan ini. Rabbana basurna wa saminna farjinna na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kata saya mayat kan? Saya sudah melihat pun saya sudah mendengar, ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia. Coba yang orang mati minta hidup. Walaupun hanya sekejap. Untuk apa? Berbuat baik. Tapi Allah nyampaikan, fadzuku bima nabitum liqa'a yaumikum hadza. Sampai di sini maka roh sudah dalam genggaman. Makanya kita masih hidupin ayo dah berbuat baik. Tadi MC aja sudah mikir salat Isya, sudah. Bagi yang sudah, yang belum pi. Kan kalau kulit latih, nah, oh yang tidak salah Isya ke sini nak. Karena tadi jingku bisikin, nah makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ayo mumpung kita masih berbuat baik, makin banyaknya. Kalau tiba-tiba jalan ada orang nyebat nenek-nenek, kasih berhenti saya dulu mobilmu. Saya tuh kalau naik bawa mobil, kalau kuliah ada jalanan berempat begini kan. Nah tiba-tiba ada mobil dari sini, langsung juga kasih nyala, tiba-tiba kedip-kedip dua-dua. Baru ku kelakson, baru tangan lewat. Supaya di belakang hati-hati kok. Cuman sekarang yang jeleknya itu kalau kita mutar, itu naik motor ke tidak motor menunggu. Seakan-akan kita mau bermalam di jalan. Saya biasa aja, woi pelan-pelan saya kok bos.
tidak bermalam ya. Nah lihat begitu terjepit tambah apa? Ngapa ini? Mata itu perempuan lah. Balis. Apa kayaknya bahasa balis? Jengkel. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Coba kita renungkan, coba kita bayangkan, coba kita pikirkan. Almarhum yang sekarang sudah di alam barsyahnya, di alamul kuburnya, minta kepada Allah, tolong hidupkan kembali Tuhan, maukah berbuat baik? Nah, kita ini masih hidup berbuat baik. Kita hadir di sini kan berbuat baik di semua ini. Kita dengar ceramah, walaupun di dalam masih ada orang main handphone. Kenapa orang main handphone? Karena orang tidak dengar. Ini pengalaman Pak nak. Kalau kita mau panggil lagi ceramah, jangan lalu panggil ceramah dengan salon begini, tidak mau Mak. Ini saja mulai sakit tenggorokan. Setengah mati kita teriak. Makanya biasa orang bilang, Ustaz, kenapa sebentar sekali aku kasih baik ke salon? Kasih baik salon. Nah, kalau begini dia sesat Pernah ke ceramah di mana itu? Kodong. Ini masih mending besar-besar ji. Lu kembali cak dina. Karena besar ki memang kau berhadap yang di sana orang. Akhirnya saya bilang, masih ada yang punya salon begini satu. Dia bilang masih ada, di mana ambil. Ternyata diambil. Saya Ustaz, 2 pegang mic, 1 ji. Mau keleki, ajak ke sini kok, ku taruh di sini 1 mic apa kedengaran di situ. Ini kan cuma 1 ton jika pengguna di sini pakainya. Sudah setengah mati. Saya tuh kalau di masjid, ini betul aku perhatikan. Karena tuh itu masjid ini betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dinding yang jamaah dimulai kantang. Jadi nampaknya mau ditutup kantang. Pada kesempatan Jumat hari ini. Kenapa? Karena pengurus masjidnya tidak ngerti. Sekarang itu kan pengurus masjid harusnya itu uang saldo, jangan terlalu banyak simpan, bayar ke imam kah 5 juta kah 7 juta 1 bulan, tapi yang hafiz Quran. Daripada imam terus kau panggil yang tidak pernah bayar, pasti haji rapi jinak terus. Kalau bukan haji rapi haji sampai. Allah kita bilang waktu haji lu baca dalam mana dirasa wallahi. Tapi coba kalau hafiz Quran, coba bayangkan kalau yang hafiz Quran kau panggil, kau bayar dia 7 juta, baru takbir kita udah terpesona. Allahu Akbar. Orang bilang, enaknya sembahyang di Mekah. Bagaimana tidak enak? Ini saja jauhnya begini. Baru suara azannya udah terpesona ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata di sini, hayya ala salam. Nah kadang-kadang kayak jackpot. Skater pindah. Subhan. Ya kan banyak sekali perbedaan begitu. Tapi kita para ustaz juga kadang berdebat. Karena kan ada yang bilang haram itu, itu permainan, tergantung. Kapan dia bermain dan mencuri waktu sholat tidak sholat, maka permain itu haram. Catur itu bisa haram, Pak. Kalau kau tidak pernah sholat, bayangkan dari jam 10 pagi duduk sampai jam 10 malam, makan sudah tidak, katanya hobinya baik, salatku. Nanti tuh kalau masih sudah teriak di sana, salatu wassalamu alaik ya imam. Kenapa? Karena induknya tidak di samping. 4 orang kok harus saling sabar, tabah dan saling memberikan informasi. Kalau kau rindu sama bapakmu, sholat, sujud terakhirmu ucapkan di hadapan Allah, ya Allah,
selamatkan ayahku di kuburnya. Jangan terlalu panjang. Cukup kau katakan selamatkan ayahku di kuburnya. Tapi hatimu, bukan mulutmu. Saya keluarkan ini karena kuajarku. Karena kalau saya tidak ajar, sebentar kau juga begini. Orang tanya, apa lu baca? Ustaz kau begini. Nah makanya tadi, kalau kau rindu, ayahmu, bapakmu, Masya Allah. Terasa itu nak, kalau Idul Fitri. Terasa, Pak saya saja sudah 7 tahun bapakku meninggal. 2 tahun kemarin saya khotbah di Idul Fitri di Bombana. Bagaimana saya tidak nangis?